Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Wardana dengan NIM 0582655154 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Bandung. Mohon izin Ibu Susilawati Amdayani, SIMPD, selaku tutor mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Menurut saya, filsafat ilmu ini memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Filsafat ilmu menjadi dasar berpikir untuk memahami hakikat pendidikan, kemudian tujuan pendidikan, dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar. Dengan adanya hal ini, filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya menjadi kegiatan mengajar biasa, akan tetapi memiliki arah, memiliki nilai dan landasan ilmiah yang jelas. Pertama, filsafat ilmu berperan dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi serta keilmiahan ilmu pendidikan. Artinya, pendidikan harus berkembang secara logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, seorang guru itu dalam menentukan metode pembelajaran tidak hanya berdasarkan kebiasaan, tetapi juga berdasarkan teori pendidikan, hasil penelitian, dan kebutuhan daripada peserta didik. Dengan begitu, proses pembelajaran di kelas itu menjadi lebih efektif dan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Selain itu, filsafat ilmu memperkuat juga nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan bukan hanya tentang memberikan ilmu pengetahuan, akan tetapi juga membentuk karakter peserta didik, moral peserta didik, dan etika anak-anak peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan harus tetap berorientasi pada nilai kemanusiaan, tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan sosial. Yang kedua, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna juga ikut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hal ini karena dunia pendidikan selalu menghadapi persoalan baru yang membutuhkan pemikiran dan kajian yang mendalam. Misal, saat ini muncul tantangan penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI dalam pembelajaran. Selain itu, ada juga tantangan dalam membangun karakter peserta didik di era modern saat ini. Permasalahan seperti ini kemudian dikaji kembali oleh filsafat ilmu yang menemukan solusi dan pendekatan pendidikan yang kedepannya akan lebih baik. Yang ketiga, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis. Mengapa filsafat ilmu ini disebut sebagai pisau analisis? Karena memiliki 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu membahas tentang hakikat pendidikan, yaitu apa aja yang dipelajari dalam pendidikan. Kemudian epistemologi. Epistemologi ini membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar. Nah, seperti melalui metode penelitian dan strategi pembelajaran di kelas yang tepat. Kemudian aksiologi yang terakhir
itu membahas nilai dan manfaat ilmu pendidikan bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan dapat kita lihat pada kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini mungkin digunakan. Kurikulum ini tidak hanya menekankan nilai akademik, akan tetapi juga menekankan pengembangan karakter kreativitas, kemudian kemampuan berpikir kritis pada siswa. Guru juga mulai menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan berpusat pada peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwasannya pendidikan tidak hanya fokus pada hasilnya saja, tetapi juga pada proses dan kebutuhan daripada manusianya. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya filsafat ilmu memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan memiliki dasar-dasar ilmiah, arah berpikir, dan nilai-nilai moral yang jelas. Sementara itu, pendidikan menjadi sarana penerapan dan pengembangan pemikiran filsafat dalam kehidupan yang nyata. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.